pertanyaan kita datang dari jemaat Belitung. Jemaat dari Belitung namanya Nathanael Wijaya. Pertanyaannya, selamat malam, saya mau bertanya tentang membungakan uang tidak diperbolehkan menurut Alkitab. Tapi kalau pekerjaan menjadi pegawai koperasi rentenir meminjamkan dengan memberi bunga bagaimana, apakah diperbolehkan? Terus ada pertanyaan satu lagi, kalau kita berjualan makanan dengan mengambil keuntungan 2 kali lipat, apakah itu juga tidak baik menurut Alkitab? Pertanyaan ini juga sudah pernah dijawab di episode-episode sebelumnya. Di episode tajam yang ke-49 sudah ada. Jika ya silakan pendeta. Ya, mengenai bunga dan riba kalau tidak salah waktu itu ya. Iya. Bunga dan riba. Tapi karena ada pertanyaan tentang mengambil keuntungan 2 kali lipat kalau kita jualan makanan, apakah boleh atau tidak mengambil keuntungan 2 kali lipat? Artinya mengambil keuntungan di luar yang wajarnya. Itu mungkin yang dimaksudkan. Ada beberapa mungkin prinsip Alkitab yang boleh kita baca dalam berdagang. Coba kita baca beberapa ayat, ada 2 di dalam Amsal. Lando sudah siap, Amsal 11 ayat 1. Coba kita baca Amsal pasal yang ke-11. Bentar ya, saya juga buka pelan-pelan ini. Oke, silakan. Amsal 11 ayat 1. Amsal 11 ayat Lalu Jeff tolong baca nanti langsung saja 20 ayat 23. Amsal 20 ayat 23. Silakan Lando duluan. Oke, kita baca dari Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Terima kasih, berbicara tentang neraca yang tepat dan batu timbangan yang tepat. Kita akan menanggapi ayat ini. Coba kita baca pasal 20 ayat yang ke-23. 23. 2 macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Terima kasih. 2 macam batu timbangan. Dikatakan dalam pasal 11, kalau ada satu batu timbangan, timbangannya itu harus tepat. Lalu kemudian jangan ganti-ganti batu timbangan ya. Yang kita kasih tunjuk batu timbangan yang tepat, waktu kita timbang cepat-cepat kita ganti dengan batu timbangan yang berbeda, sehingga dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih banyak ya. Jadi berdagang itu adalah suatu hal yang memang dilakukan oleh manusia ya, dan itu terjadi di dalam Alkitab. Banyak perdagangan yang terjadi, bahkan Alkitab juga menyebutkan contohnya di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Alkitab mengatakan tentang berdagang. Coba kita baca Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saya baca ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Perhatikan ayat ini tidak mengecam berdagang untuk mendapatkan untung. Bukan. Yang dikecam ayat ini adalah orang yang terlalu yakin terhadap segala sesuatu dan dia tidak butuhkan Tuhan, dan dia katakan pokoknya besok harus begini, lusa harus begini, tula harus begini, minggu depan harus begini, dan seterusnya. Padahal harusnya dia katakan jika Tuhan kehendaki. Itu yang dikecam di dalam ayat ini, sikap yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi berdagang untuk mendapatkan keuntungan itu adalah suatu hal yang wajar. Yang tidak boleh adalah mendapatkan keuntungan dengan cara yang licik. Contohnya adalah dengan mempunyai 2 batu timbangan atau dengan mempunyai batu timbangan yang tidak tepat. Ini mengajarkan, karena batu timbangan itu kan kalau dengan bahasa sekarang artinya standar.
Artinya, ikutilah standar yang wajar. Jangan di sebelah jual begini, lalu kita buat sedemikian rupa, sehingga kita jual harganya melambung, padahal produknya kurang lebih sama. Hanya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, tapi tidak mengikuti standar yang wajar. Terima kasih.